Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Tuga Alamsa, mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI Jakarta, semester 2, Prodi Pendidikan Sejarah, NPM 2022 155000146. Di sini saya akan bercerita tentang sebuah kisah dari seorang yang hebat, seorang ulama, seorang penyair berkebangsaan Arab. Namanya cukup terkenal sekali, dan saya rasa pemuda-mudi di zaman sekarang perlu belajar dari kisah-kisah beliau. Orang tersebut adalah Abu Nawas, seorang penyair yang berasal dari Baghdad. Ia hidup ketika zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Pada masanya Abu Nawas sangat terkenal sekali. Banyak sekali cerita-cerita tentang Abu Nawas, bagaimana kepandaian, bagaimana kelihayan Abu Nawas dalam menjawab tantangan dan pertanyaan dari seorang khalifah Harun ar-Rasyid. Dan memang pada saat itu Abu Nawas merupakan seorang yang didengar perkataannya, seorang yang memang dijadikan penasihat. Di antara sekian banyak cerita tentang Abu Nawas, saya ada satu cerita yang saya rasa kalian harus mendengarkan cerita ini. Karena dari cerita ini kita bisa banyak sekali mengambil hikmah dan pesan moral yang akan berguna untuk kehidupan kita. Ya, baik, langsung aja kepada ceritanya. Jadi, saya kasih judul untuk cerita ini adalah Bahagia Menurut Abu Nawas. Ya, diceritakan pada suatu sore, anggaplah situasinya seperti ini. Pada suatu sore, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma, sedang melihat senja, di mana matahari akan terbenam. Mungkin bisa sambil mendengarkan lagunya Kunto Aji. Ya, datanglah sahabat karib dari Abu Nawas. Kita sebutlah namanya Tono. Nah, si Tono ini datang menghampiri Abu Nawas, ingin berkeluh kesah, ingin curhat tentang perekonomiannya. Yang mana Tono menghampiri Abu Nawas. Dia bertanya, "Wahai Abu, sedang apa engkau?" Tono menjawab, Abu Nawas menjawab, "Sedang bersantai, menikmati senja, menunggu maghrib datang." Jawab Tono, "Aku ingin bercerita, aku ingin minta saranmu wahai Abu." Karena memang pada saat itu Abu Nawas memang orang yang sangat dicari dalam mencari jawaban-jawaban dari sebuah permasalahan, yang mana si Tono ini manfaatkan karena Tono ini sangat dekat dengan Abu Nawas. "Wahai Abu, aku ingin bercerita," kata Tono. Apa kata Abu Nawas? "Aku capek, Abu. Aku ingin memiliki rumah yang semewah istana, yang semegah seluas istana. Rumahku yang sekarang sangat sempit sekali, Abu. Diisi oleh aku, anakku, dan istriku." Begitu kata Tono. "Buatlah rumah yang semegah
dan seluas istana seperti yang kau ingat? Jawab Abu Nawas dengan santai. Tono pun menjawab lagi, nah itu permasalahannya Abu. Uangku tidak cukup untuk membuat dan membangun istana atau rumah seluas istana di Semegah. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu beliau menjawab, tapi kalau untuk membeli kambing cukup uangmu. Cukup, kata Tono. Belilah satu, kata Abu Nawas. Tono heran. Untuk apa Abu? Apa untuk kujual lagi, untuk kusembeli? Apa untuk kumakan? Untuk kurawat? Abu Nawas menjawab, tidak. Masukkanlah kambing itu ke rumahmu. Nanti 3 hari setelah itu datang kembali menemuiku. Dibelilah, diturutilah perintah Abu Nawas oleh si Tono tadi. Dia membeli 1 ekor kambing dan dia masukkan ke rumahnya. 3 hari berselang, Tono kembali kepada Abu Nawas. Dia berkeluh kesah kembali, wahai Abu, rumahku semakin sempit oleh 1 kambing yang ikut tinggal di rumahku. Rumahku menjadi bau, wahai Abu, oleh kotoran kambing. Abu Nawas tertawa kecil dan memerintahkan untuk Tono membeli 1 lagi ekor kambing. Tono dengan keheranan, sudah 1 ekor kambing, Abu Nawas malah menyuruhnya untuk membeli lagi 1 ekor kambing. Ada sedikit perasaan kesal Tono kepada Abu Nawas, tetapi karena memang Abu Nawas sangat didengar sekali perkataannya, Tono percaya kepada apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Meskipun dengan penasaran apa ini maksud Abu Nawas. Kata Abu Nawas, setelah engkau membeli 1 ekor kambing lagi, nanti 3 hari setelah itu kembali lagi kepadaku, temui aku kembali. Dibelilah 1 ekor kambing lagi dan dirawatlah di rumahnya oleh si Tono tadi. Jadi ada 2 kambing, Tono, anak dan istri yang tinggal dalam 1 rumah. 3 hari setelah itu Tono menghampiri Abu Nawas kembali. Wahai Abu, rumahku semakin sempit, semakin bau, semakin kotor oleh 2 ekor kambing. Apa maksudmu Abu? Dengan nada yang sedikit tinggi karena Tono merasa dipermainkan oleh seorang Abu Nawas. Abu Nawas menjawab dengan santai, uangmu masih cukup. Kau masih punya uang? Begitu kata Abu Nawas. Masih? Apa yang harus aku lakukan saja? Kata Tono. Abu Nawas menjawab, sekarang dengan uangmu belilah 1 ekor sapi. Wah, Tono makin bingung. Ini si Abu apa lagi? Udah kambing 2, suruh beli sapi 1. Tapi karena sudah kepalang, sudah nanggung, maka diturutilah perintah Abu Nawas tadi. Yang mana Tono ini membeli sapi dan dirawat ke dalam rumahnya. Jadi Tono, istrinya, anaknya, 2 ekor kambing dan 1 ekor sapi. 3 hari berselang, Tono kembali menemui Abu Nawas dengan perasaan kecewa, muka yang kesal karena dia merasa tidak mendapatkan solusi dari permasalahannya yang pernah diceritakan kepada Abu Nawas. Wahai Abu, rumahku sekarang semakin sempit sekali, terasa sangat sempit, bau sekali, kumuh sekali. Abu Nawas menjawab dengan santai, ya kalau begitu jualah 1 ekor kambing. Diikuti perintah si Abu Nawas tadi oleh Tono. 3 hari berikutnya Tono kembali ke rumah. Tono kembali menemui Abu Nawas. Wahai Abu, apa selanjutnya? Aku sedang menjual 1 ekor kambing. Keadaannya masih sangat sempit, sangat kumuh. Kata Abu Nawas, jualah kembali 1 ekor kambing yang masih ada di rumahmu tersebut. Nanti 3 hari setelahnya kau temui aku kembali. Diikuti lagi perintah Abu Nawas oleh Tono tadi. Dia menjual kembali 1 ekor kambing yang ada di rumahnya. Jadi hanya tinggal tersisa 1 sapi di rumahnya. Dia kembali kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, rumahku masih bau karena masih ada 1 ekor sapi di dalamnya.
Kata Abu Nawas, ya silahkan, kalau begitu juallah 1 ekor sapi tersebut. Jual ekor sapi tersebut. Nanti 3 hari setelahnya kamu kembali lagi kepadaku, menemui aku kembali. Diturutilah perintah Abu Nawas itu oleh si Tono, yang mana si Tono akhirnya menjual sapi tersebut. Dan 3 hari setelahnya Tono menghampiri Abu Nawas dan berkata, wahai Abu, rumahku sangat-sangat terasa luas. Rumahku sangat-sangat luas sekali seperti istana. Aku merasa sangat luas sekali. Rumahku sangat bersih. Sudah tidak ada lagi kambing, sapi, dan kotoran-kotorannya. Begitu kata Tono kepada Abu Nawas. Nah, berakhirlah cerita tersebut. Di sini kita bisa mengambil sebuah pesan moral atau kesimpulan, yang mana kita ini harus bersyukur atas apa yang kita punya. Karena ketika nikmat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa kesusahan. Jadi bagaimana kita bersyukur atas apa yang kita punya. Itulah sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita ingin mempunyai istana, ingin mempunyai mobil atau motor, padahal banyak hal yang harusnya kita syukuri, yang sudah kita rasakan. Banyak sekali dari kita, teman-teman kita di zaman sekarang, mahasiswa-mahasiswa yang ya banyak orang lah, tidak mahasiswa juga, yang mereka memaksakan gengsi mereka, menuruti gengsi mereka. Mereka berpenampilan, bergaya kehidupan mereka di luar kemampuan mereka, yang pada akhirnya malah menjadi bumerang dan menjadi masalah untuk mereka. Padahal yang sebenarnya harus kita lakukan adalah kita menjadi diri kita sendiri, tampil apa adanya, tampil sesuai dengan keadaan kita, dan tidak terlalu memaksakan kehendak kita, dan tidak terlalu mendengarkan omongan orang lain. Percayalah pada diri sendiri. Itulah sebuah kisah dari Abu Nawas yang menurut saya sangat-sangat menginspirasi sekali, sangat relate sekali untuk kehidupan kita di zaman sekarang ini. Terakhir dari saya, hidup adalah tentang bersyukur. Ketika kita sudah bersyukur, maka kebahagiaan akan selalu bersama kita. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.